Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran pada siang hari ini, gimana kabar kalian? Baik, Ibu. Ada yang sakit? Ada yang tidak masuk? Harus lagi bukan sakit, Ibu. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, terlebih dahulu kita mengucapkan basmalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur, fungsi, batang, dan air. Di sini ada 7 pembelajaran. Saat ini ada identifikasi bagian tumbuhan seperti batang dan daun. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi setiap bagian tumbuhan dengan jalan. Di sini ada definisi struktur tumbuhan. Pengertian struktur dan fungsi tumbuhan berkaitan dengan bagian yang menyusun tumbuhan serta peran setiap bagian tersebut dalam menunjang kehidupan tumbuhan. Di sini ada struktur anatomi batang. Pertama ada epidermis, yang kedua ada korteks, yang ketiga ada stela, yang keempat ada xilem. Epidermis ini merupakan lapisan bagian luar pada batang yang berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Kalau korteks ini merupakan jaringan yang terletak di bawah epidermis. Nah, kalau stela ini yang pusat, ini merupakan bagian tengah batang yang berisi jaringan pengangkut. Nah, kalau xilem ini berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar menuju daun. Fermentasi dan penyimpan yang sangat alat perkembangbiakan. Di sana ada struktur anatomi daun. Yang dimana di sini satu ada epidermis, ada jaringan mesofil, ada berkas pengangkut. Nah, yang terakhir ada fungsi daun. Nah, fungsi daun ini untuk fotosintesis. Yang kedua ada transpirasi. Yang ketiga ada respirasi. Yang keempat ada gutasi. Oke, baik, saya akan membagikan LKPD sekarang. Jawab ya. Nanti setelah dijawab presentasikan jawaban. Udah apa belum? Udah, Bu. Kelompok 1 udah. Yang lain gimana udah? Kalau yang udah, silakan presentasikan di depan. Boleh kalau yang Ayo. udah. Ayo. Di sini. Sini ya. Nah, hasil dari diskusi kami ada epidermis itu sebagai pelindung jaringan di dalamnya, kemudian korteks tempat menyimpan cadangan makanan, kemudian ada xilem itu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan phloem itu dari daun ke seluruh tumbuhan. Kemudian fungsi batang bagi tumbuhan itu sebagai penyokong, penopang, transportasi zat, dan penyimpanan cadangan makanan. Nah, bagaimana batang membantu proses transportasi pada tumbuhan melalui jaringan pengangkut? Kemudian yang lain, mengapa daun disebut sebagai tempat terjadi fotosintesis? Karena terdapat klorofil dalam daun tersebut. Perwakilan dari Ibu. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya
akar serabut padi Bu. Kalau tunggang tuh mangga. Ada lagi? Banyak Ada. Bu. Kenapa harus telat? Astaga. Nah, fungsi akar tunggang dan akar serabut itu untuk menyerap air mineral dari tanah dan menopang tumbuhan menyimpan cadangan makanan. Nah, selanjutnya di sini ada bunga. Nah, tahu kan perbedaan bunga? Ada yang bunga sempurna dan bunga yang tidak sempurna. Bunga yang tidak sempurna apa saja coba? Kalau bunga sempurna itu yang memiliki kelopak, terus putih sari. Nah, fungsinya itu untuk tempat penyerbukan dan tempat pembuahan. Selanjutnya ada buah. Nah, buah ini merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk setelah proses pembentukan dan di dalamnya terdapat biji. Nah, fungsi buah itu untuk melindungi biji, menyerap cadangan makanan dan membantu penyebaran biji. Nah, coba dari materi yang ini salah satu siapa yang bisa menyimpulkan apa saja materi kita yang barusan saya jelaskan? Menyimpulkan materi yang Ibu jelaskan. Kalau nggak ada yang bisa, kita hukum. Saya Ibu. Jadi pelajaran kita pada hari ini itu kita membahas tentang perbedaan dan fungsi tumbuhan. Tumbuhannya di sini ada tentang akar, ada juga bunga, di sini akar tunggang itu apa aja, akar serabut itu apa aja, terus bunga sempurna itu gimana, bunga tidak sempurna itu gimana, itu Ibu kesimpulannya. Ini pada ngantuk ya semuanya? Nanti kita sarapan bareng ya. Nanti saya traktir permen sama-sama 1 biji. Baik, selanjutnya saya akan membagikan LKPD tentang materi yang saya sudah jelaskan tadi. Pokoknya sudah ada ya di grup. Iya. Coba silakan kumpul. Bersama kelompok. Ya, kelompoknya udah ada di grup. Oh. Ya kelompok 1 ayo cepat. Kita cuma berdua, Lina. Tony kelompok berapa? Iya, dulu nih kelompok 3. Sudah kumpul pada teman-temannya ini? Sudah. Oke, saya akan membagikan dijawab ya, waktunya cuma 5 menit. Jawab ya.
Plus ini. Ya, nanti plus ya. Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari LKPD yang kita diskusikan tadi oleh nomor 3. Yang pertama itu sebutkan 2 jenis akar. Ada akar tunggal, ada akar serabut. Ya, itu. Soal nomor 2, apa perbedaan akar tunggal dan akar serabut? Kalau akar tunggal itu dia tunggal, kalau akar serabut itu dia menyebar. Kurang apa itu? Sebutkan 2 contoh tumbuhan berakar tunggal dan berakar serabut. Kalau akar tunggal itu ada mangga yang kita sebutkan tadi, terus banyak lagi. Dan kalau akar serabut itu ada padi, ada jagung. Nah, yang materi kedua itu tentang bunga. Yang pertama soalnya apa yang dimaksud dengan bunga lengkap? Bunga lengkap itu yang memiliki ini ada pertama ada benang sari, kepala putih, kelopak, dan mahkota. Terus bagian-bagian bunganya ada kelopak, mahkota, benang sari, kepala putih. Nah, soal nomor 3 itu apa perbedaan bunga lengkap dan bunga tidak lengkap? Bunga lengkap itu memiliki benang sari, kepala putih, mahkota, dan pokoknya memiliki semua. Terus kalau yang tidak lengkap itu hanya tidak memiliki salah satu Dari antara yang saya sebutkan tadi. Sudah, makasih. Sama-sama tadi. Baik, penjelasan dari temannya itu benar ya, anak-anak. Baik, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan lupa ya, nanti ada tugas isiannya. Jangan lupa dikerjakan yang saya sudah kirim ke grup. Ya, Ibu.